Kesan pertama saya pada smartphone ini sebetulnya biasa saja, seandainya tak tahu berapa harga jualnya. Namun, dari awal saya sudah menyesuaikan ekspektasi dengan informasi harga jual resminya di pasaran, sehingga saya merasa apa yang didapat benar-benar sebanding dengan harga yang harus dibayar. Bodinya tentu saja sepenuhnya terbuat dari material plastik. Bukan plastik yang murahan, tapi juga tentunya bukan polikarbonat premium. Pola garis diagonal pada back covernya sangat membantu grip saya saat menggenggamnya. Absennya backlight pada tombol kapasitif di bawah layar pun sudah saya prediksi dan maklumi. Yang masih saya sayangkan hanyalah ketidakhadiran LED notifikasi yang rasanya cukup vital secara fungsionalitas. Layar 4,5 inci beresolusi FVGA yang dimilikinya saya nilai usable, di mana saya bisa menikmati visual yang ditampilkan dari sisi resolusi warna, kecerahan layar, dan kerapatan serta responsivitas yang cukup untuk mengimbangi aktivitas jari saya saat berinteraksi dengan Android Max B. Hadirnya fitur Sunlight Visibility Improvement dari Qualcomm memang sedikit membantu saat saya menggunakannya di bawah terik matahari, asalkan pengaturan kecerahan diatur maksimal. Hanya saja, lapisan terluar layarnya yang efektif, serta jarak antara panel display dengan lapisan touchscreen, membuat sudut pandangnya menjadi sempit. Back cover Android Max B dapat dilepas, pun demikian dengan baterainya. Di balik back cover, kita akan mendapati satu buah slot microSD, satu slot khusus SIM card smartphone 4G, dan satu slot SIM card tersisa untuk kartu GSM yang tak bisa digunakan untuk koneksi data. Ada 3 hal yang menjadi perhatian utama saya saat menguji Android Max B dalam keseharian saya. Yang pertama adalah kemampuan multitaskingnya. Mengingat besaran RAM yang hanya 1 GB, saya pikir ini adalah hal yang cukup krusial untuk diuji. Saya memasang semua aplikasi media sosial yang saya gunakan, ditambah 3 buah aplikasi Messenger sekaligus, yaitu BBM, Google Hangout, dan Skype. Hasilnya semua notifikasi mampu diterima pada waktunya. Hanya, saat semua aplikasi sengaja saya buka, proses perpindahan antar aplikasi terasa sekali jadi payah. Saya rasa wajar lah, namanya RAM 1 GB. Setidaknya masih mampu berpindah banyak aplikasi, meskipun kita harus ekstra sabar. Kedua adalah masalah daya tahan baterai. Saya tahu, performa prosesor Snapdragon 210 ini memang tak buas. Tapi kan bukan berarti otomatis konsumsi dayanya jadi hemat. Syukurlah, baterai berkapasitas 1950 mAh yang dibawa oleh Android Max B masih mampu mengikuti gaya orang kantoran. Biasa tuh, yang pagi cabut tasan, malam colok lagi. Ketiga adalah masalah kamera. Apakah bulatan besar di belakang back cover itu hanya aksesoris? Atau benar-benar alat perekam gambar yang dapat diandalkan? Untunglah dari beberapa kondisi yang saya ujikan kepada Android Max B, bulatan itu sah disebut sebagai kamera, bukan pemanis belaka. Android Max B sudah mengusung OS Android 6.0 Marshmallow yang menjadi pembeda dengan Android Max A, dan menurut saya ini adalah suatu kelebihan. Kenapa? Karena dengan Marshmallow, kita dapat memformat microSD untuk dijadikan internal storage. Dengan ROM sebesar 8 GB yang tersisa sekitar 4 GB saja untuk kita, rasa-rasanya fitur tersebut jadi solusi untuk masalah penyimpanan ini ya. Performa keseluruhan dari Android Max B ini saya nilai jauh dari mengecewakan. Saya senang membawanya kemana-mana, karena selain ringan dan tak takut rawan tergores, saya dapat mengandalkannya untuk browsing, serta membuka dan membalas pesan-pesan di media sosial maupun aplikasi Messenger. Di bawah bermain game pun masih sanggup. Asal, jangan lupa tutup dulu aplikasi yang ada di recent apps ya, karena dengan kondisi tersebut pun, saya masih bisa merasakan gaming experience saya cukup tersendat, walau tak sampai membuat saya terganggu di dalam permainan. Berikut adalah informasi hardware dan skor benchmark dari smartphone Android Max B yang saya hasilkan melalui beberapa aplikasi pihak ketiga. Oh iya, smartphone ini sudah dilengkapi dengan bermacam fitur gesture. Anda dapat mengetuk layar 2 kali untuk menyalakannya, atau lazim disebut dengan double tap to wake. Berbagai aksi seperti kontrol pemutar musik, membuka kamera maupun aplikasi lainnya, dapat dilakukan dari keadaan layar mati. Cukup untuk membuat penggunanya lebih praktis deh. Dengan harga jual Rp849.000, saya cukup terkejut dengan hasil kamera utama Android Max B pada kondisi outdoor. Selain hasilnya jernih, warnanya bisa dibilang cukup vivid. Pada kondisi kurang cahaya, gambar terlihat lebih pucat dan sedikit memble. Tingkat noise yang muncul masih pada taraf wajar,
Sayangnya, resolusi 5 megapiksel untuk kamera utama bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Resolusi yang sama juga digunakan untuk kamera depan, dan ini tergolong lumrah. Pada kondisi cahaya cukup atau di luar ruangan, Anda tak akan malu untuk membagikan hasilnya di media sosial, karena gambar yang dihasilkan terlihat tajam, jernih, dan dengan saturasi warna yang natural. Sementara pada kondisi low light, noise memang hadir dengan sangat jelas. Fitur kameranya sendiri sangat standar, saya rasa memang kita tak bisa berharap banyak, mengingat harga dari ponsel ini. Hasil fotonya dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini ya. Kelebihan dari smartphone Android Max B menurut saya adalah satu, harganya yang sangat terjangkau. Dan dengan harga yang terjangkau ini, paket penjualnya cukup lengkap, disertai bonus kuota data yang mencapai 30 GB selama setahun ke depan dengan minimum pengisian pulsa per bulannya. Kameranya dapat diandalkan, sudah Android 6.0 Marshmallow, bisa membuat microSD jadi internal storage. Baterai dapat dilepas sehingga seandainya performanya menurun, cukup ganti baterainya saja. Terakhir, hadirnya fitur gesture memungkinkan kita untuk menggunakan double tap to wake pada smartphone ini. Sementara, kekurangan smartphone Android Max B menurut saya adalah pertama, price positioning-nya yang serba tanggung dan membingungkan. Kedua, jaringan 4G dan koneksi data hanya bisa diakses menggunakan kartu SIM dari smartphone saja. Daya tahan baterai yang tidak istimewa, tidak ada LED notifikasi, serta layarnya yang reflektif, membuat sudut pandangnya menjadi sempit. Masuk ke kesimpulan, saya melihat dari berbagai diskusi yang bergulir di media sosial, kebanyakan bermuara pada satu hal, positioning dari produk ini. Bukan di pasar smartphone umum dan bersanding dengan berbagai ponsel dari brand lain, melainkan justru di lini Android Max sendiri. Dengan harganya saat ini, rasanya kok nanggung ya? Maksud saya, kalau mau cari ponsel dengan harga cekak banget, rasanya lebih baik ambil kalau mau cari ponsel dengan harga yang cekak banget, rasanya lebih baik ambil sekalian Android Max A. Sementara kalau punya uang 1 juta rupiah, bukankah lebih baik ambil Android Max E2 Plus dengan RAM-nya yang 2 GB itu? Terlepas dari kebingungan ini, menurut saya Android Max B adalah produk yang memberikan value sesuai dengan harganya. Dibandingkan harus membeli ponsel Android di bawah jutaan dari merek yang tak jelas, atau maaf, beberapa vendor yang mengaku brand lokal, saya lebih baik membeli produk Android Max. Layanan purna jualnya sudah tersebar di berbagai kota, pun soal jaringan 4G-nya yang sudah banyak tersedia hingga ke kota-kota kecil. Selain itu, untuk 3 hal yang saya beri perhatian lebih pada ulasan kali ini, yaitu multitasking, baterai, dan kamera, rasa-rasanya Android Max B masih terbilang dapat diandalkan. Bahkan untuk kamera, 1 jempol saya berikan deh untuk hasil foto di kondisi pencahayaan outdoor ya. Semua kelebihan dari smartphone Android Max B dapat Anda rasakan apabila Anda berlapang dada menerima kekurangannya, karena ini bukan smartphone mahal ya. Jadi wajar kalau masih banyak kekurangan dari sisi hardware, build quality, dan lain-lain. Sekian ulasan yang dapat saya berikan, semoga memberi bayangan untuk Anda yang sedang mencari informasi tentang smartphone yang satu ini. Hatur nuhun dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.